Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua para kreator Facebook dimanapun Anda berada. Tetap dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, saya menemukan sesuatu ini. Saya menemukan sesuatu. Wow. Dan ini akan kita bongkar ya. Kita kembali melakukan bongkar-bongkar ya. Terkait apa? Terkait kenapa sih sebetulnya kalian sudah menerapkan ini itu segala macam tapi nggak dapat penonton, nggak dapat view ya. Dan juga nanti saya akan bongkar caranya menyembuhkan akunmu yang tengah sekarang ini lagi demam, lagi sakit ya. Karena malam tadi saya melakukan pengecekan itu lebih kurang 43 akun Facebook ya. 43 akun Facebook saya lakukan pengecekan, dan di dalamnya ternyata banyak sekali saya temukan beberapa hal yang menghambat ya, yang menghambat dan juga menghalangi mereka untuk mendapatkan view dan juga menghalangi jangkauan mereka jadi terbatas. Makanya nggak mau jauh, nggak mau di atas 1000 ya. Nah, kenapa demikian? Oke, jangan di skip video ini karena saya paling nggak suka kalau videonya di skip dan nanti tiba-tiba bertanya padahal sudah saya jelaskan di sini ya. Nah, berarti kalau dia bertanya lain di luar video berarti dia menyekip videonya, makanya saya nggak mau membalas, malas membalas gitu. Oke, simak videonya dan sahabat nanti silahkan diterapkan. Saya juga nanti akan menerapkan pengaturan-pengaturan di Facebook yang salah. Oke, yang pertama kita terkait tentang penyembuhan terlebih dahulu. Penyembuhan akun. Oke, penyembuhan akun yang sakit ya. Nah, akun Anda misalnya sakit ataupun demam, jangkauannya nggak mau naik, pengaturannya sudah betul, uploadan videonya sudah betul ya, tapi ada penyakit di dalamnya ya. Sudah saya temukan di antara 43 akun tersebut, saya temukan ada sekitar 20-an ya, dan itu akunnya memang benar-benar sakit ya. Oke, kenapa saya tahu? Karena gini, sakitnya karena di awal kemarin dia pernah terkena PL ya, terkena PL, namun beberapa video dia menghapus secara apa namanya tuh, terlalu barbaran lah ya. Dihapusnya secara barbaran. Oh, ini kena PL dihapus, kena PL dihapus, kena PL dihapus secara barbaran dalam waktu yang sama. Itu saya tahu ya. Nah, lantas kemudian saya pura-pura bertanya kepada dia, pernah menghapus, pernah ini? Ya, dia jawab, ya pernah. Ketika kena PL dihapus, kena PL lagi dihapus, kena PL lagi dihapus. Seharusnya gini ya, seharusnya ketika memang terkena PL, itu jangan langsung dihapus. Ya, boleh dihapus tapi jangan barbaran, jangan hapus ini, hapus ini, hapus ini, hapus ini, jangan. Karena masih ada solusi ya. Terkadang gini, walaupun kita anggap konten kita itu benar, nggak pakai musik, nggak pakai ini, apa segala macam, tapi tetap terkena PL ya. Ya maklum, itu kan sistemnya kan, sistem di Facebooknya. Makanya terkadang kita bisa ajukan banding. Nah, ketika kita menghapus video secara barbaran, maka akan merusak performa. Ketika performa video kita itu sudah rusak, maka itu yang dinamakan akun sakit ya. Nah, atau mungkin pernah melakukan update status yang menyindir orang, itu nggak boleh ya. Kemudian mengaitkan tentang kekerasan dan lain sebagainya, itu juga nggak boleh. Oke, baik. Bagaimana sih cara untuk mengatasinya? Yang pertama ini, mengatasi akun yang sakit ya. Satu, sahabat-sahabat silahkan diterapkan. Yang pertama, sahabat lakukan live 7 hari berturut-turut dengan durasi 30 menit minimal. Itu yang saya lakukan, bukan dari orang, tapi memang saya melakukannya karena saya pernah membuat konten tentang hewan. Kemudian di situ ada sedikit ya itulah ya, tapi saya kena ya. Nah, di situ saya penyembuhannya dengan cara live selama 7 hari minimal 30 menit. Pertama saya bingung, cari ke sana ke sini nggak ketemu ya, caranya nggak ketemu. Kemudian saya cobalah live terus, tetap upload konten yang original, tidak lagi mengupload tentang itu, tentang hewan yang ini. Nah, kemudian saya upload terus. Setelah 7 hari saya melakukan live, maka otomatis kemarin itu langsung dapat notifikasi akun Anda layak untuk menerima kebijakan monetisasi ya. Ada checklistnya warna hijau, bukan warna biru ya. Oke, nah jadi
Ini saya bagikan tipsnya, saya bongkar caranya live ya. Agar apa? Maksudnya apa? Kenapa kita harus live? Live itu mendeteksi. Ingat, seperti contohnya mata kita ya. Ketika kita rekam ataupun melakukan sebuah pembuatan KTP dan lain sebagainya, kita kan membutuhkan rekam wajah. Karena apa? Terdeteksi mata. Begitu juga dengan sistem. Saya yakin begitu, walaupun saya nggak tahu sepenuhnya, tapi saya yakin begitu. Karena dia mendeteksi mata. Makanya ketika kita memasuki ke sebuah platform ataupun di Google dan lain sebagainya, maka di situ kan ada tuh centang, saya bukan robot, ya kan? Atau saya manusia, kan ada tuh. Nah, itu kenapa? Karena itu sistemnya minta bahwasanya yang hadir di situ harusnya adalah orang asli. Makanya kita lakukan live ngobrol seperti ini, tampilkan wajah kita di muka. Karena apa? Kamera ke HP kita, kamera yang kita gunakan itu kan ada tuh mendeteksi wajah, kotak-kotak gitu kan. Nah, disitulah mereka akan menjalin kerjasama ataupun menjalin penyurveian. Mereka survei di situ bahwasanya kita pemilik asli, ya. Jadi sahabat bisa dipahami, kamera pasti ada pendeteksi wajahnya. Nah, jadi mereka sudah lengkap, namanya sistem mereka lebih pandai daripada kita. Sistem di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya itu lebih pandai daripada kita. Mereka bisa mendeteksi wajah kita, ya. Nah, mata kita dideteksinya. Nah, makanya ketika akun yang tanpa wajah, ya, itu memang bisa monet bisa, tapi sedikit lambat, ya. Karena apa? Karena mereka membutuhkan informasi yang lebih lama, lebih panjang, ya. Nah, itu maksud saya melakukan live. Tapi bahasa saya nggak pede saya ini. Kalau nggak pede nggak usah ngonten. Itu saran saya. Oke, yang namanya konten kreator itu harus kreatif, ya, nggak boleh malu, ya, harus pede, percaya diri. Oke, ya, saran saya ketika Anda masih malu, ya udah, jangan berharap untuk bisa membuming, bisa viral ataupun bisa dikenal orang. Anda aja masih malu, ya kan, tampil di kamera aja masih malu, ya, makanya saya katakan sistem lebih pintar dari kita. Oke, next. Setelah saya melakukan survei, kenapa mereka tidak mendapatkan jangkauan? Kenapa mereka tidak mendapatkan follower, pengikut? Ternyata yang pertama, ada beberapa hal. Yang pertama, akun mereka masih privat. Tidak dirubah. Mereka tiba-tiba aja membuat konten, ikut-ikut orang buat konten. Itu saya temukan. Oke, nanti saya terapkan caranya. Yang kedua, ya, yang kedua, di dalamnya terjadi PL banyak sekali dan itu diulang-ulang terus sama dia. Diupload terus, sudah tahu kena PL tapi diulang terus. Ya. Padahal sudah saya jelaskan juga. Mungkin mereka bertanya kepada orang lain tapi nggak mau menjawab gitu kan. Tapi di sini saya bongkar semuanya. Ya, sahabat-sahabat, saya melakukan pengecekan tapi saya tidak berani melakukan like, komen di setelah pengecekan. Karena apa? Nanti dianggap SPAM. Makanya saya hanya cek saja. Nanti saya katakan kepada orangnya seperti ini, saran seperti ini. Mereka mau nerima atau enggak ya terserah mereka. Ya kan? Oke. Yang pertama itu tadi, ya. Ya, oke. Yang kedua, yang ketiganya mereka tidak memperdulikan pengaturan di awal. Pengaturan mereka di awal nggak diperdulikan. Nah, ini sangkut paut dengan yang pertama. Tiba-tiba ngonten, ngikut orang aja. Orang tuh buat konten, aku ngonten tiba-tiba diupload, pengaturannya nggak diterapkan. Apakah pengaturan yang biasa kita terapkan, Bang? Bukan hanya itu, udah dirubah belum ke mode profesional? Ya, udah dirubah belum ke mode profesional? Tiba-tiba ngonten, buat konten, ya mana kan mau, sedangkan di situ kan dituliskan oleh Facebooknya langsung, rubah ke mode profesional dulu pengaturan Facebooknya, baru bisa untuk menghasilkan uang. Kalau enggak, ya sia-sia. Oke, sudah dirubah atau belum? Nah, sahabat lakukan pengecekan, jangan sampai tidak dirubah terus buat konten. Ya. Nah, solusinya apa, Bang? Dari semua ini. Ya, solusinya yang pertama, ingat, sahabat harus buat konten original, apapun itu. Kemudian yang kedua, sahabat ikutin trending. Trendingnya apa? Maksudnya trendingnya itu apa, harus kita buat konten seperti itu. Kalau sahabat ikut-ikutan buat konten seperti itu, ya, makanya ditelaah terlebih dahulu. Sahabat ikut-ikutan, katanya harus ikut yang trending. Orang itu joget, aku ikut joget Bukan yang seperti itu. Mereka trending dengan menggunakan joget, kita trending
dengan sound itu kemudian kita tampil beda. Apa kita manjat atau buat lucu, beda dari yang lain. Kenapa? Karena setiap konten ketika sama dan di dalam konten itu, di kategori konten itu sudah ada yang meledak tinggi, Anda akan tertimpa. Kecuali Anda bisa merubah karakter kontennya. Misalnya dia pakai musik joget-joget, sahabat juga bisa pakai musik diam aja. Tapi di dalamnya ada ilmu. Atau buat konten itu pakai musik, ya, atau nggak pakai musik, di dalamnya ada tutorial. Atau sahabat membuat lucu dan lain sebagainya, maka di situ akan ada perbedaan. Jadi orang akan terkesan, oh ini manfaatnya ini pula manfaatnya. Nah gitu. Jadi kita harus berbeda, ikutin trending tapi tampil beda. Ya jangan ikut-ikutan kayak gitu, tapi harus bisa menampilkan dengan beda. Kemudian lakukan live, tampakkan wajah Anda di live-nya. Jangan live nanti malu gini, kemudian live itu aja. Kalau live seperti itu, ya saya sarankan, kalau memang Anda masih malu untuk menjadi seorang kreator, ya, dan nggak mau belajar, nggak mau tampil di depan kamera, ya, kalau menurut aku sih bukannya mematahkan semangat ya, tapi lebih baik nggak usah gitu loh. Ya, kita seorang kreator aktif, ya, kreatif dan juga berani, itu namanya kreator. Nggak ada kreator tuh pemalu. Nah, kalau Anda saja malu, maka otomatis Anda akan bingung ketika ada orang berkomentar, bingung untuk menjawabnya. Ya, Anda berkomentar, ada orang berkomentar di video Anda bingung. Karena apa? Anda mau malu, mau balas pakai karakter love malu, mau balas bercanda malu, dan lain sebagainya malu. Dari situ aja kita udah kena. Oke, baik. Semoga video ini bermanfaat, ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya silahkan dirubah ke mode profesional, lakukan pengecekan kembali. Kalau ada PL-nya, ya, jangan langsung dihapus baru-baran, tapi secara bertahap. Ingat itu ya. Baik, terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreator Facebook. Sukses selalu.